Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai STB B860H versi 5. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. STB B860H versi 5 yang menggunakan firmware custom Relunic Pro mungkin sudah tidak asing lagi ya teman-teman, dengan tampilan yang sedemikian rupa, keren, dan masih nyaman untuk digunakan. Firmware ini sudah kita update dengan Google Launcher terbaru ya teman-teman. Jadi tampilannya jadi lebih keren ya, seperti Smart TV pada umumnya. Kemudian ketika kita sudah masuk ke beberapa aplikasi ya, kumpulan aplikasi yang ada di STB ini seperti TVmate, Aptoid, kemudian Duta Film, kemudian Smart Beta, dan beberapa aplikasi bawaan ya seperti Netflix, kemudian ada apa itu ya, aplikasi yang ada di internal yang maksudnya bisa tidak bisa dihapus. Ada juga aplikasi yang kita tambahan dari kita mendownload dari Play Store atau dari eksternal. Nah, sebagai contoh di sini ada Route Explore, kemudian ada Yacin TV, kemudian ada Magis yang ada terminal emulator yang merupakan aplikasi bawaan ya. Ada beberapa aplikasi bawaan. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut ada yang masih bisa digunakan dan ada beberapa yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Sebagai contoh, waktu itu adalah Duta Film ya. Sudah lama sekali sudah tidak bisa digunakan. Karena ini adalah firmware lama dan waktu itu pembuatan firmware ini masih menggunakan Duta Film. Nah, dan APK Duta Film ini sudah diganti di internal, kemudian di sistem ya sudah diganti RWRR permissionnya. Jadi aplikasi ini tidak bisa dihapus ya secara pengaturan ya. Tapi kalau secara sistem kita masuk ke Route Explorer bisa. Nah, sama juga ya, sekarang adalah aplikasi Aptoid ya. Seperti yang sudah kita tunjukkan tadi di dalam video, Aptoid tidak bisa kita gunakan kembali. Kemudian ada SmartTube yang juga sama, sudah tidak bisa digunakan kembali. Di video saya sebelumnya, Aptoid dan SmartTube Beta ini saling berkaitan ya teman-teman. Bahwasanya kita bisa update itu melalui Aptoid ya untuk SmartTube. Nah, kita masuk di pengaturan dan kita masuk di aplikasi, kita akan nonaktifkan Aptoid karena kebetulan sudah tidak bisa digunakan ya. Jadi yang pertama bisa menghemat ruang, kemudian juga membatasi aplikasi, jumlah aplikasi sehingga STB jauh lebih ringan ya. Kita cukup menonaktifkan melalui pengaturan. Nah, Aptoidnya sudah hilang ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencoba kembali lagi untuk mendisable atau menonaktifkan aplikasi Duta Film ya. Kita masuk di aplikasi, kemudian kita lihat semua aplikasi. Nah, di sini ada Duta Film, kita buka saja. Kemudian kita klik nonaktif. Oke. Untuk aplikasi langsung di tampilan menu hilang ya teman-teman. Dan akan bergeser di bawah sini ya. Aplikasi yang dinonaktifkan. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita nonaktifkan dan ada beberapa
aplikasi sistem yang tidak bisa kita nonaktifkan. Jadi hati-hati adalah menonaktifkan aplikasi, terutama aplikasi sistem ya. Nah, di sini langsung hilang ya teman-teman aplikasinya, jadi tidak akan muncul kembali. Nah, namun sebenarnya aplikasi ini masih terpasang teman-teman. Namun agar aplikasi ini bisa dihapus secara permanen, maksudnya bisa mengurangi storage penyimpanan, alangkah baiknya kita hapus secara permanen saja. Nanti kalau kita misalkan butuh lagi ada aplikasi baru, langsung kita download kembali ya, dan kita install kembali. Nah, untuk menghapus secara permanen kita menggunakan aplikasi Root Explorer. Pastikan bahwasanya kita sudah menggunakan STB dengan kondisi sudah di root ya, dengan ditandainya ada magis di sini ya. Nah, ini kebetulan tadi saya membuka Root Explorer, tapi karena mencet remote-nya terlalu cepat, harusnya permission-nya tadi kita grant atau kita izinkan, tapi terlanjur kita back ya tadi. Nah, jadi sehingga kita harus menaktifkan di terminal emulator, di magis ya, atau super user. Nah, di sini kalau kita menggunakan remote tidak bisa teman-teman, kita harus menggunakan bantuan atau tambahan alat atau alat bantu mouse ya. Karena kebetulan ya remote yang saya pakai adalah remote X1 Prime ya. Oke, setelah aktif kita back saja teman-teman. Kemudian kita coba masuk di Root Explorer. Kemudian kita buka root, kita geser ke bawah, kita masuk ke folder system. Nah, nanti akan kita tunjukkan di mana sih aplikasi yang tadi kita disable kita. Nah, aplikasi itu masuk di folder system. Kemudian ada di app. Ya, app. Kemudian di sini sudah ada ya, Aptoide. Nah, kenapa aplikasi ini tidak bisa dihapus secara permanen dari setting ya? Karena permisinya sudah diganti RW/RR ya. Kalau sudah RW/RW itu bisa rewriter ya istilahnya, bisa baca tulis istilahnya, bisa dihapus, bisa dipasangin misalkan gitu. Nah, kita delete aja langsung foldernya teman-teman ya, dengan diklik tahan kemudian pilih delete di tombol di atas. Kemudian untuk aplikasi Duta Film itu berada di folder di sistem, kemudian di folder produk, kemudian app. Nah, nanti akan ada seperti ini. Kita cukup di delete aja ya, kita pakai bantuan mouse agar lebih cepat. Nah, setelah itu kita restart komputer, kita restart STB agar konfigurasi yang kita delete secara permanen bisa terrealisasi ya, tertampil lah, sudah terkonfigurasi, mungkin itu. Jadi setelah di restart nanti secara otomatis aplikasi yang tadi kita delete sudah hilang permanen teman-teman. Ketika kita reset pabrik, aplikasi itu tidak akan kembali karena sudah kita delete secara permanen di sistem. Tapi kalau kita hanya mendisable dari setting, aplikasi itu nanti ketika kita reset pabrik akan kembali seperti semula ya, perbedaannya gitu ya. Tapi kalau aplikasi itu memang sudah tidak bisa digunakan, kita sarankan untuk kita hapus saja ya. Yang pertama mengurangi ruang, atau ruang jadi lebih lega karena aplikasinya berkurang. Yang berikutnya adalah meminimalisir ya speed atau kecepatan karena banyaknya aplikasi. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi lagi dan kita akan lihat ketika tadi kita sempat disable atau menonaktifkan. Nah, kita geser ke bawah sudah tidak ada lagi teman-teman. Nah, karena sudah kita hapus secara permanen. Nah, itu. Untuk aplikasi yang kita rekomendasikan kepada teman-teman adalah
aplikasi yang tidak kita gunakan lagi atau tidak bisa kita gunakan. Untuk aplikasi sistem, tolong hati-hati untuk menghapusnya, karena ada yang berpengaruh pada sistem secara keseluruhan dan ada yang tidak. Nah, kita sarankan adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah tidak bisa dipakai atau tidak kita pakai lagi. Nah, untuk sebanyak aplikasi yang ada di sini, untuk STB ini masih nyaman ya teman-teman, masih smooth, lancar. Jadi kalau aplikasi teman-teman ketika memakai STB ini selama berbulan-bulan kok tidak pernah diklik, ya langkah baiknya kita memang berarti kita tidak butuh aplikasi itu. Bisa kita hapus agar memaksimalkan STB ini menjadi lebih cepat ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman pada kesempatan kali ini. Dukung terus channel kami ada di Solo Purnakom, Purnakom TV, dan channel Gamekan milik putra kami. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.